menurut sejarah yang dipahami umum, termasuk sejarawan mengatakan bahwa kebangkitan nasional itu dimulai dari Budi Utomo. Bagi saya itu nonsens. Tentu kita menghargai usaha yang dilakukan oleh Budi Utomo. Itu bagian dari gerakannya, tapi tidak bisa dianggap sebagai awal mula gerakan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ansor. Kita kali ini ngobrolin sedikit yang lagi rame, bahkan menimbulkan polemik, tanggapan, respon, yakni terkait dengan penulisan ulang sejarah resmi Indonesia ya. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu, Ketua PBNU sekaligus Dekan Fakultas Islam Nusantara di Universitas Nahdlatul Ulama. Selamat datang, izin saya panggil Mas Suaidi. Silakan. Beliau juga senior saya ternyata. Mas Suaidi, gimana kabarnya Mas? Baik. Alhamdulillah baik ya Mas. Langsung saja sih sebenarnya Mas, terkait dengan isu-isu yang belakangan ini muncul, utamanya terkait dengan penulisan sejarah, penulisan ulang sejarah. Apa tanggapannya sebenarnya Mas? Lalu kemudian kenapa harus dibikin ulang sejarah itu? Lalu kemudian dampaknya seperti apa gitu? Jadi menurut Menteri Kebudayaan RI itu memang sebuah penulisan ulang yang tadinya ada isu resmi. Beliau mengatakan itu tidak ada kata resmi. Yang jelas penulisan ini disponsori oleh pemerintah. Dan dibiayai. Kalau pendapat saya itu siapapun berhak untuk menulis sejarah. Termasuk di luar pemerintah. Secara individu maupun secara kolektif. Misalnya NU, Ansor ya boleh aja. Termasuk pemerintah boleh saja. Nah, masalahnya adalah bagi saya soal perspektif. Bagaimana perspektif yang dibangun untuk menulis sejarah ini. Nah, sejauh yang saya dengar, Pak Menteri Fadlizon sudah mengatakan bahwa penulisan ini perspektifnya adalah Indonesia sentris, tidak lagi kolonial sentris yang sebagaimana yang lalu. Menurut saya itu clear. Masalahnya adalah Indonesia sentris itu seperti apa? Lalu kemudian apa yang membedakan dengan kolonial sentris itu? Yang kedua, sebelum sampai ke sana, sejarah di berbagai negara itu selalu ditulis ulang. Tidak bisa nulis sejarah itu mati. Jadi misalnya sejarah revolusi industri. Atau sejarah revolusi Prancis misalnya, itu ditulis berulang-ulang. Bahkan revolusi industri kalau nggak salah saya pernah baca, itu pertama-tama ditulis oleh seorang sejarawan terkenal, saya lupa namanya. Itu revolusi industri itu dimulai 1,5 abad sebelumnya. Tapi kemudian dikoreksi karena dengan hasil penelitian dan lain-lain, lalu ternyata 2,5 abad sebelumnya dikoreksi lagi terus ke belakang karena ternyata ada persambungan dari satu era ke era lain, perubahan pemerintahan dan lain sebagainya ternyata ini. Nah, ada satu prinsip di dalam penulisan sejarah yang membedakan menurut saya antara yang kolonial dan Indonesia sentris. Yaitu kalau kolonial atau barat secara umum itu lebih pada discontinuity. Prancis misalnya ditulis secara discontinuity. Jadi sejarah revolusi Prancis itu seperti hijriah. Jadi sebelumnya adalah era jahiliyah. Jadi di dalam Islam kita membaca sejarah Nabi itu biasanya sebelum hijrah itu dianggap jahiliyah Arab. Nah, Prancis persis seperti itu. Jadi sebelum revolusi Prancis itu dianggap jahiliyah. Dianggap nggak penting ditulis. Justru negatif. Gitu. Harus kritis kira-kira gitu. Nah, di dalam Indonesia sentris menurut saya itu justru harus
continuity. Jadi dari waktu ke waktu itu ada persambungannya meskipun ada perbedaannya. Jadi ada yang berubah dan ada yang tetap kayak gitu. Itu prinsip yang penting sekali. Nah, maka saya mengusulkan perspektif ini harus tadi saya bilang kan masalahnya adalah di perspektif. Menurut saya sejarah umum, sejarah yang ditulis oleh para sejarawan dan oleh pemerintah, masa lalu ISN dan lain-lain itu kan pemerintah juga, itu masih kolonialnya itu sangat kentara. Jadi apa indikatornya? Discontinuity itu. Misalnya tentang gerakan kebangsaan itu. Jadi menurut sejarah yang dipahami umum, bukan secara formal lah tapi termasuk sejarawan mengatakan bahwa gerakan kebangkitan nasional itu dimulai dari Budi Utomo. Bagi saya itu nonsen. Ukurannya hanya karena organisasi modern. Nah, intinya itu adalah modern kan. Jadi cara pandang seolah-olah discontinuity. Jadi yang ini adalah Indonesia, Nusantara itu enggak modern, yang ini modern, jadi discontinuity. Jadi yang tidak modern itu tidak boleh masuk ke dalam kerangka modern. Nah, jadi ini sangat modernis dan sangat kolonial. Tentu kita menghargai usaha yang dilakukan oleh Budi Utomo dan itu bagian dari gerakannya, tapi tidak bisa dianggap sebagai awal mula gerakan nasional. Itu Budi Utomo itu hanya organisasi yang mungkin didirikan pertama, tetapi masih banyak perdebatan di kalangan sejarawan. Kalau yang pertama organisasi itu bahkan bukan Budi Utomo, tapi perdebatan saya bukan di wilayah situ. Organisasi itu. Iya, karena di situ adalah soal modernisasi, modernis itu. Bagi saya dan saya menyimak mengacu pada penulisan sejarah Eropa Jadi demokrasi di Eropa itu bahkan itu menurut saya itu yang meskipun bukan mutakhir banget, tapi itu yang sudah berkali-kali direvisi gitu ya, ditulis ulang. Yaitu demokrasi di Eropa itu dimulai dari kesadaran hak rakyat, kesadaran ketertindasan. Karena sebelumnya semua rakyat di Eropa adalah abdi, buruh enggak juga? Inlander? Abdi itu apa? Abdi itu hamba. Hamba itu hamba. Jadi di dalam di dunia Eropa itu dulu itu jauh ketinggalan dari dunia lain. Jadi yang disebut manusia itu hanya keturunan agama, gereja. Dan keturunan bangsawan, itu yang disebut manusia. Lainnya adalah budak. Jadi pertama kali gerakan yang disebut gerakan ini demokrasi, itu adalah kesadaran hak, terutama kesadaran properti, bukan kesadaran politik. Kepemilikan berarti. Kepemilikan harta. Jadi dulu itu nggak punya rakyat itu nggak punya hak. Kalau Anda menonton film Gladiator misalnya, itu kan manusia diadu manusia. itu rakyat itu. Jadi terus kemudian para bangsawan nonton. Nah, itu. Jadi dia benar-benar itu bukan manusia. Nah, baru belakangan itu gerakan politik. Jadi setelah sadar akan kepemilikan, maka perlu diakumulasi dengan cara politik. Barulah berdiri negara misalnya, yang di sana kan sebagian besar kalau nggak salah itu negaranya negara model perdana menteri parlementer. Karena baik keinginan untuk mempertahankan tradisionalisme maupun ketidakberhasilan menggulingkan raja sehingga demokratisasi kemudian terjadi titik temu, sementara raja tetap ada posisinya, kemudian dibangun sistem politik dengan perdana menteri gitu. Jadi raja kemudian menjadi kepala negara saja, kepala pemerintahnya adalah perdana menteri.
hanya ada beberapa negara yang republik yang benar-benar hilang, yaitu Prancis misalnya. Itu karena rajanya dibunuh pada revolusi Prancis. Gitu. Jadi kalau kita hitung di Indonesia, berdirinya pemerintahan Hindia Belanda yang notabene itu adalah boleh dibilang pertama kali secara resmi Belanda mendirikan pemerintahan. Artinya itu kolonial, yaitu 1 Januari 1800. Dan sehari sebelumnya pembekuan VOC karena bangkrut, karena korupsi. Jadi saya pernah menulis bangsa Indonesia belajar korupsi itu dari VOC, dari Belanda. Ya, jadi kalau kita hitung dari situ, dan itu memang terutama sejak Daendels itu sistem pemerintahannya itu militeristik, kemudian menindas dan seterusnya. Kita bisa baca itu meniru pembagian sistem sosialnya itu meniru pemerintahan di Prancis itu apa namanya Napoleon Bonaparte. Napoleon kok malah. Jadi itu kan hampir bersamaan. Revolusi Prancis itu kan 1789. Nah itu habis itu kemudian Napoleon Bonaparte. Nah Daendels itu adalah salah satu jenderal angkatan laut di era Napoleon Bonaparte. Dia pengagum, kemudian ditugaskan ke Jawa untuk memimpin pemerintahan Hindia Belanda yang dibentuk 1 Januari tadi, tapi dia datang baru 1808. Nah, dialah membentuk pemerintahan pertama yang sangat menindas, meniru Napoleon. Mengimplementasikan apa yang terjadi di Prancis ke Hindia Belanda. Nah, beberapa item mungkin saya sebut. Pertama adalah pemaksaan sekularisasi. Jadi dulu hubungan para pemimpin tarakat dan kiai itu sangat harmonis dengan kesultan, meskipun bukan menjadi bagian dari kekuasaan, tapi dia kerjasama. Tapi kemudian dua kelompok itu dipisahkan, sementara sultan diberi posisi informal, dibiayai hidupnya, tapi kiai dilempar dari ini, dan rakyatnya ditindas. Gitu. Nah, yang kedua soal penindasan pajak, kerja paksa dan lain-lain itu ya, dalam pembangunan ini juga. Nah, ada tulisan dari Kartodirjo sejarawan, salah sejarawan, dia mengatakan pada saat itu tidak ada satupun orang dan institusi yang bisa mendengar, yang boleh mendengarkan suara rakyat, karena penindasan. Dan salah satu aparat pemerintahan di bawah Gubernur Jenderal itu salah satu tugasnya adalah mengawasi suara rakyat dan suara para ini. Nah, satu-satunya institusi yang bisa mendengarkan rakyat itu adalah para guru ngaji, kiai, pesantren dan guru tarekat. Nah, maka merekalah yang menjadi tempat mengadu para masyarakat yang tertindas. Itulah sebenarnya asal mula dari gerakan Diponegoro itu. Jadi pertama itu gerakan respon terhadap sekularisasi, yang kedua terhadap ketidakadilan, yang ketiga kesadaran akan ketertindasan. Ya. Maka saya bilang disinilah kebangkitan nasional itu. Jadi ada kesadaran dari rakyatnya tadi. Ya, untuk melawan ketidakadilan. Nah, karena itu isu persatuan yang kenapa Budi Utomo disebut sebagai kebangkitan nasional itu karena seolah-olah dia membangun aspirasi kesatuan nasional. Nah, persatuan itu adalah ujung dari perjuangan. Jadi setelah sadar segala macam, kemudian terjadi mobilisasi dan seterusnya, lalu sadarlah persatuan. Jadi nggak bisa kita motong persatuan sebagai awal dari kebangkitan itu. Padahal itu harusnya jadi itu ujung. Manipulasi dan kolonialis. Saya mengatakan kalau masih ada sejarawan yang mengatakan seperti ini, menurut saya itu sejarah yang perspektifnya kolonial. Jadi kita harus mulai dari kesadaran, dan itu ada contohnya di Eropa tadi yang saya ceritakan. Dan berarti Anda ingin, Mas Suaidi ingin mengatakan bahwa memang
harusnya kalau mau ditulis, anggaplah dalam satu aspek ya tadi ya, kebangkitan nasional itu harusnya ditulisnya perlawanan Sejak Diponegoro. Iya. Nah, itu hanya salah contoh dari perspektif kolonial. Ya. Ada di situ ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah kebangkitan itu harus dimulai dari kesadaran, kesadaran ketertindasan, kesadaran hak, kesadaran untuk bekerja sama. Kan gerakan perlawanan Diponegoro itu kesadaran kerjasama dan melakukan perlawanan, dan itu kemudian kalau kita lihat di berbagai wilayah di Nusantara itu dipimpin oleh para kiai dan para guru tarekat juga, di Jambi, di di Aceh, dan seterusnya, di Jawa Timur, Jawa Barat. Saya banyak sekali tulisan tentang pemberontakan. Itu adalah pertama kali kesadaran muncul nasional itu tadi, kebangkitan nasional. Nah, apakah kemudian paparan yang Mas Suaidi sampaikan tadi ini juga nantinya akan, ya mohon maaf ya, kalau misalnya saya lihat beberapa satu draft gitu misalnya, kan itu sebenarnya jauh banget ditulisnya sampai zaman Megalitikum kalau nggak salah itu ada. Apakah ada kemungkinan terjadi pergeseran paradigma ini nanti dalam penulisan sejarah? Ya, saya secara pribadi maupun secara publik saya pernah di televisi bersama dengan Pak Prof Santo. Dia adalah ketua editor umum atau koordinator namanya. Jadi beliaulah yang bertanggung jawab. Aspirasi ini sudah saya sampaikan. Tapi kan itu tergantung apa mereka para sejarawan sudah bergeser apa belum gitu. Tapi penilaian saya kalau masih menempatkan Budi Utomo sebagai kebangkitan nasional itu adalah versi kolonial. Karena itu saya bilang tadi, jadi ada prinsip discontinuity. Jadi dianggap bahwa sebelumnya itu tidak ada modernisasi. Tidak ini. Jadi inilah pertama kali modern. Yang kedua juga misalnya soal politik etis. Selama ini di dalam sejarah umum nasional yang ditulis pemerintah maupun oleh para sejarawan, politik etis itu dianggap sebagai titik awal dari pendidikan misalnya. Ya kan? Nah, padahal pendidikan itu sebelumnya sudah ada sejak Hindu-Buddha, sejak pesantren. Tapi karena prinsipnya discontinuity, modern adalah temuan mereka, maka politik etis lah ini. Sebenarnya ada dari penelusuran saya, orang boleh berbeda pendapat. Dari proses kolonialisasi itu penangkapan Diponegoro itu diteruskan dengan penghancuran kebudayaan dan ekonomi masyarakat, terutama rural yang dalam hal ini pesantren NU, waktu itu belum ada NU tapi basis masyarakat NU itu dihancurkan. Ada tulisan tentang the destruction of old Java. Itu tulisan yang menulis Diponegoro itu menulis tentang itu. Jadi sejak sebelum diperkenalkannya pemerintahan modern oleh Hindia Belanda itu adalah penghancuran terhadap Jawa kuno. Jawa kuno itu old Java. Itu termasuk warisan kesultanan yang punya hubungan sangat dinamis dengan para kiai itu. Dan politik etis itu adalah penghancuran paradigma. Jadi paradigma Nusantara digantikan dengan paradigma Barat. Jadi dua-duanya itu penghancuran. Maka kita tidak menyesali itu, tapi harus ada rekonstruksi bahwa ada proses seperti itu. Memang itu ada pengenalan modernitas, tapi tidak semata-mata modernitas waktu itu dengan menghancurkan yang sudah Indonesia sentris, Nusantara sentris. Maka harus ada rekonstruksi tentang penulisan sejarah, ada continuity. Begitu juga berdirinya pemerintahan Hindia Belanda itu juga bukan titik awal sebelumnya itu. Tapi kalau kita mau bicara tentang kebangkitan nasional itu titiknya adalah penjajahan formal kan gitu.
Tapi itu tidak berarti harus didiscontinue dengan sebelumnya. Gitu. Nah, pertanyaan ya karena mungkin yang terjadi di publik itu hanya persoalan berapa tahun Indonesia dijajah dan enggak itu. Sementara kemudian ada sisi-sisi substantif yang menurut Mas Suaidi tadi harus diluruskan. Nah, kita kembali lagi, ini mungkin agak klasik sih, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya klasik. Misalnya kayak sejarah ini ditulis oleh pemenang. Kemudian ya tentu saja dengan kepentingannya di dalam. Nah, bisa nggak Mas Suaidi menjelaskan korelasi? Anggaplah kalau saya menganggap bahwa kepentingan atau pemenang itu adalah siapa hari ini yang memimpin gitu. Kira-kira bisa nggak pemenang atau pemimpin hari ini juga menuliskan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Suaidi nih dengan corak kepemimpinan sekarang ini? Ya, tadi saya bilang semua punya hak ya. Tapi tentang sejarah ditulis oleh pemenang itu benar. Semua mengakui ada. Tetapi pemenang itu multi tafsir. Jadi kalau Anda bersaing dengan saya masuk fakultas sejarah lalu Anda menang, Andalah yang menulis sejarah tertentu, artinya Anda menang. Sejarah ditulis oleh pemenang karena Anda yang berhasil masuk fakultas sejarah. Saya mungkin terlempar ke fakultas fikih. Fakultas fikih ada nggak ini? Ada kali. Itu. Jadi pemenang itu real, tetapi yang masalahnya adalah apakah mereka membuka kritik atau tidak. Gitu. Dan kritik sejauh ini harus diakomodasi. Tidak berarti saya ingin mengatakan bahwa seluruhnya penulisan itu akan benar adanya, tidak. Tetapi dari sisi metodologi ya, misalnya yang menulis adalah sejarawan, satu ya. Kalaupun dan bukan politisi ya, itu satu. Jadi meskipun yang Pak Fadlizon ini politisi. Ya itu kan kebijakan. Kebijakannya ya. Beliau adalah orang yang memutuskan bahwa sejarah ditulis ulang. Tetapi bagi saya perspektif Indonesia sentris itu sudah benar. Tapi kita bisa berdebat tentang Indonesia sentris. Saya berbeda dengan misalnya dengan yang lain tadi tafsir saya tadi itu. Bagi saya itu harus ada, kalau penulisan ulang itu artinya harus ada perubahan perspektif. Seperti yang saya ceritakan soal revolusi industri yang tadinya 1,5 abad ternyata dimulai 2 abad atau 2 abad sebelumnya, itu artinya ada perspektif yang berubah gitu. Kalau kita hanya melegitimasi kembali yang kemarin-kemarin itu tanpa ada itu ya buat apa menulis kembali ya. Kita harus ada kritisisme terhadap itu. Gitu. Dan persoalannya kan sebenarnya banyak. Ya ini tadi yang saya sampaikan di awal kan sudah banyak polemik dan sebenarnya draftnya kan memang belum seutuhnya jadi kan katanya kalau misalnya dilihat dari ini. Nah sejauh mana misalnya kita bisa mengontrol, artinya ya mungkin masyarakat yang mempunyai kepentingan sejarah tertentu yang harus ditulis. Jadi di samping masyarakat ilmuwan atau siapa saja bisa mendiskusikan, bahkan mungkin bisa menyodorkan bukti misalnya mengusulkan ke mereka. Juga yang menulis itu sejarawan, jangan lupa. Jadi kalau sampai ada sejarawan yang memanipulasi, dialah yang akan dicaci maki. Ya boleh aja pemerintah juga ikut salah, misalnya mengapa yang diakomodasi ini, tapi itu konsekuensinya pada sejarawan. Menurut saya sejarawan di sini harus benar-benar serius. Menurut informasi yang saya dapat dan saya percaya, yang menulis itu benar-benar sejarawan. Yang kebetulan juga secara mungkin mayoritas itu mereka sudah menulis disertasi, sudah menulis tesis, yang punya karya sejarah. Ya, jadi tentang topik itu, ya misalnya tentang Orde Baru itu, ya dia yang punya sejarah yang dia menulis, punya karya dan karya ilmiah atau karya akademik tentang itu. Jadi publik itu bisa mengkritik, memprotes. Begitu juga misalnya sebelum ini ditulis, itu ya sudah bisa memberikan masukan dan bahkan kritiknya kan sudah banyak juga. Ya diharapkan para penulis ini juga mendengarkan kritik.
Mudah-mudahan. Mas Suhadi tadi sebenarnya sudah menyinggung sedikit sih bagaimana kemudian kayak dalam konteks kebangkitan nasional tadi kayak peran kiai, peran ini pada akhirnya kan nggak ada ketika misalnya kita bertumpu pada kebangkitan nasional Budi Utomo tadi itu. Nah, sebenarnya banyak hal yang mungkin kita sama-sama paham perjalanan Nahdlatul Ulama dalam proses bangsa ini, dari sejarahnya, dari politiknya dan sebagainya. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa ada pengebiran terhadap peran-peran Nahdlatul Ulama. Nah, gimana Mas Suhadi memandang ini Mas? Itu ada beberapa hal ya. Pertama soal perspektif tadi. Itu kenapa saya menuntut ada perubahan perspektif. Karena kalau perspektifnya seperti semula itu ya NU pesantren itu nggak akan masuk. Gitu. Kalaupun masuk mungkin sedikit. Ya, jadi kita tidak bisa misalnya waton NU harus masuk. Ya, nggak bisa. Itu ya kita harus menyodorkan pertama perspektif. Yang kedua metodologi. Yang ketiga itu bahan-bahan gitu. Nah, saya bersama teman-teman sudah mengajukan bahan-bahan itulah. Saya mengkoordinir teman-teman sebagian kecil ya, sebagian ayo bikin ngasih bahan-bahan supaya secara NU masuk gitu. Kalau kita tidak melakukan itu, kita mau demo mau apa ya nggak ada nothing. Yang paling bagus adalah kalau kita melahirkan para sejarawan gitu. Ya. Jadi Mas Suhadi beranggapannya gimana nih? Dalam konteks Indonesia sentris tadi itu? Saya masih belum yakin bahwa penulisan sejarah itu akan benar-benar Indonesia sentris. Dalam ukuran saya Mungkin mereka akan punya ukuran sendiri. Tetapi saya sebagai warga negara, sebagai peminat sejarah, saya bukan sejarawan karena pendidikan saya bukan murni sejarah, tapi saya membaca sejarah. Saya menuntut agar ada perubahan perspektif ini. Karena ini bisa panjang ke sana, bagaimana kita memperlakukan warisan-warisan legasi dari para pejuang ya. Gus Yahya beberapa waktu lalu mengatakan bahwa sesungguhnya Nusantara ini adalah legasi dari Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun Ahlussunnah wal Jamaah tidak hanya NU, tapi NU yang paling besar. Dan para sultan itu adalah Aswaja. Nah gitu. Jadi dia harus ditempatkan bagian dari proses Indonesia atau katakanlah menjadi Indonesia gitu. Jadi yang tantangan berikutnya adalah biasanya atau saya sering dengar para sejarawan, kenapa NU tidak masuk? Karena bahan-bahannya bahasa Arab. Misalnya. Ya seharusnya sejarawan ya berusaha untuk memahami tulisan Arab-Arab itu. Coba kalau sejarawan luar negeri itu kan bahkan harus belajar bahasa lokal, harus teks-teks dalam tulisan Jawa, tulisan lokal dan seterusnya ya. Itu tanggung jawab akademik sebenarnya. Nggak bisa mengatakan saya menulis sejarah tidak memasukkan pesantren NU tarekat karena bahannya bahasa Arab. Itu konyol sekali. Ya maksudnya ya kan tinggal milih aja santri di pesantren itu untuk menerjemahkan. Harusnya ada cara lah menerjemahkan. Itu para sejarawan internasional atau barat yang paham tentang nulis Indonesia itu belum tentu bisa bahasa semuanya, tapi dia berusaha untuk minta diterjemahkan dan lain-lain. Mas Suhadi terakhir, seandainya kita berandai-andai bahwa penulisan sejarah tanda kutip resmi ini versi pemerintah selesai, apakah memungkinkan kita menggunakan referensi sejarah dari buku-buku yang lain? Maksudnya begini, kita tahu sendirilah banyak misalnya kita diskusi ini tiba-tiba dibubarin misalnya atau apa. Kan khawatirnya nanti ketika ada versi sejarah yang ditulis oleh non pemerintah misalnya, wah ini nggak bagus nih, atau kemudian bertentangan dengan pemerintah misalnya. Ya harus diberi kebebasan. Semua orang harus punya artinya ini pandangan. Versi pemerintah ini bukan yang mutlak ya? Ya, kecuali kalau menyerang mengancam itu soal lain. Tapi ini kalau pandangan itu ya semua harus diberi pandangan. Tapi juga para penulis sejarah ini dan para editor juga harus mendengarkan sungguh-sungguh ya. Terutama adalah kalau saya itu adalah prinsip continuity. Karena itu ya. Doktrin yang paling mati di dalam sejarah kolonial itu adalah discontinuity.
continuity tadi itu. Jadi seolah-olah kemodernan itu adalah dimulai dari titik tertentu dan oleh mereka, oleh persepsi mereka. Jadi kalau Budi Utomo modern maka Diponegoro bukan. Kalau ini gerakan apa tadi kebangkitan nasional ini bukan. Iya. Siap. Saya tidak bisa menerima untuk mengatakan bahwa gerakan Diponegoro dan gerakan-gerakan lain masa menentang penjajahan itu sebagai gerakan lokal, gerakan daerah, karena itu tidak dianggap gerakan nasional. Saya tidak bisa terima itu. Karena persatuan tanpa kesadaran itu nggak mungkin. Jadi nggak bisa mengatakan Indonesia itu dimulai dari persatuan, itu mustahil. Nah, implikasinya adalah kita mempertahankan persatuan, bukan kewajiban memberikan hak kesadaran itu. Jadi kalau kalau kita simak itu orang masih menekankan Indonesia dalam persatuan. Itu penting. Tetapi persatuan tanpa memberikan hak, bagi saya perspektif penulisan sejarah yang menekankan pada persatuan itu menjadi salah satu sebab penting bagi keterbelakangan Indonesia, kemiskinan, politik yang nggak karu-karuan itu menjadi sebab karena akarnya ada di sana. Maka kalau kita ingin memperbaiki soal kemiskinan, soal kesenjangan, soal politik, itu perspektif sejarah harus dibenerin dulu. Baik Mas Suhadi, terima kasih. Cukup komprehensif tadi dalam satu titik dan semoga ini menjadi pencerahan dan diskursus teman-teman di pemirsa Ansor dan masyarakat umum lah. Mas Suhadi sekali lagi terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.